Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka muliakanlah tamunya. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di antara ciri-ciri orang yang beriman. Yang dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 indikator, 3 ciri orang yang beriman. Di antaranya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka bicaralah yang baik atau diam. Imam An-Nawawi berkomentar tentang hadis ini ketika menjelaskan dalam hadis Arba'in. Beliau menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata, apabila seseorang hendak berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa kemadharatan, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, kata Imam Asy-Syafi'i, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa madarat atau ragu apakah membawa madarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Demikian kata Imam Asy-Syafi'i. Mengingatkan kita agar saat kita mau berkata, saat kita mau berbicara, hendaklah kita berpikir ulang. Adakah manfaatnya apa yang akan kita ucapkan ini? Adakah manfaatnya apa yang akan kita bicarakan? Atau justru sebaliknya, jangan-jangan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan justru akan mendatangkan kemadharatan. Dalam konteks era media sosial seperti hari ini, tentu bukan hanya bicara dalam arti lisan, tetapi juga saat kita mau menuliskan sesuatu di media sosial yang kita miliki. Saat kita mau memposting sesuatu di media sosial yang kita miliki. Saat kita mau membagikan sesuatu di media sosial, di grup-grup media sosial, di grup WA dan lain sebagainya, maka hendaklah kita berpikir terlebih dahulu. Apakah yang akan kita bagikan ini ada madharatnya atau mendatangkan madharat atau tidak? Apakah yang akan kita sampaikan, yang kita share, yang kita posting ini mendatangkan madharat atau tidak? Kalau sekiranya hal itu akan mendatangkan kemadharatan, maka tahan. Jangan kita mempostingnya, jangan kita membagikannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, kata ulama tersebut, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita bahwa bisa jadi banyaknya bicara itu menyebabkan banyaknya dosa. Banyaknya bicara justru bisa jadi itu menyebabkan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan dari lisan kita.
seorang ulama yang bernama Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nazahal Fudala. Beliau mengatakan bahwa orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Kenapa? Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling banyak celaka atau orang yang paling celaka dan paling besar mendapatkan bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Betapa banyak contoh yang telah diperlihatkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang celaka, banyak orang yang tersandung masalah hanya disebabkan ia tidak mampu mengendalikan lisannya. Ia berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah ini patutlah menjadi renungan untuk kita semua, terutama dalam era yang sekarang sedang kita alami, era media sosial. Dengan mudahnya kita memposting sesuatu di media sosial, dengan mudahnya kita membagikan sesuatu di media sosial yang kita miliki. Namun ingat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita selalu berpikir terlebih dahulu sebelum kita memposting sesuatu, sebelum kita menuliskan sesuatu, sebelum kita membagikan sesuatu di media sosial itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa keutamaan dari kita menjaga lisan? Apa keutamaan dari kita selalu berbicara yang baik dan memilih diam kalau tidak bisa berbicara baik? Di antaranya adalah yang pertama, bahwa bicara baik itu atau bicara baik atau memilih diam itu merupakan ciri seorang muslim. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bicara baik itu merupakan ciri seorang muslim yang terbaik. Sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya kepada Rasulullah, ayyul muslimina khairan? Wahai Rasulullah, siapakah muslim yang terbaik? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menjaga lisannya sehingga lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Lisannya tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kemadharatan. Lisannya tidak membicarakan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu sekali lagi dalam konteks hari ini bukan hanya lisan yang harus kita jaga jari-jari kita agar tidak memposting sesuatu yang justru bisa mendatangkan kemadharatan. Jangan memposting sesuatu, jaga jari-jari kita supaya tidak memposting sesuatu yang justru itu akan mendatangkan keburukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan orang yang bicara baik dan memilih diam adalah bahwa bicara baik merupakan keberuntungan dan diam adalah kunci keselamatan. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, berkata benar, berkata jujur. Karena apa? Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kalian, mengantarkan kebaikan pada kalian, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sidqu, benar
benar apa yang kita ucapkan, benar apa yang kita katakan, benar apa yang kita sampaikan, itu merupakan kunci kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan menghantarkan kita pada keberuntungan, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tidak bisa berbicara yang benar, mengatakan sesuatu kebenaran, maka diam menjadi pilihan yang terbaik. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan demikian. Kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seseorang yang berkata baik, sehingga ia mendapatkan keberuntungan, dan diam sehingga dia selamat. Artinya Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis ini bahwa bicara yang baik itu akan menghantarkan dia pada keberuntungan. Dan ketika dia memilih diam, karena khawatir ketika berbicara akan berbicara yang buruk, maka justru itulah yang akan mendatangkan keselamatan padanya. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masriqi wal maghribi. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya, akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Di sini Rasulullah mengingatkan kita agar hendaklah kita selalu berpikir sebelum kita berbicara. Karena tatkala kita berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucap, apa yang kita tulis dalam postingan kita, dan itu mendatangkan kemadharatan, mendatangkan keburukan, kata Nabi, itu akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari kita menjaga lisan untuk selalu berbicara yang baik atau memilih diam adalah bahwa bicara baik senilai dengan sedekah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamaratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kata Nabi, jagalah kalian dari api neraka. Ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun kata Nabi dengan bersedekah sepotong kurma. Namun kata Nabi, faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan, maka dengan berucap kata-kata yang baik itu sudah termasuk sedekah. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara yang baik mendatangkan kebaikan untuk kita, bahkan kita dinyatakan sebagai seorang muslim yang terbaik, bicara yang baik bisa menyelamatkan kita dan menyampaikan kita pada keberuntungan. Bicara yang baik juga merupakan bagian dari sedekah. Maka mengapa kita harus memilih untuk berbicara yang tidak baik? Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, maka diam itu menjadi pilihan terbaik untuk kita. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, lisan kita dipelihara oleh Allah untuk selalu berbicara yang baik, dan lisan kita dijaga dari bicara yang mendatangkan keburukan, baik keburukan untuk diri kita sendiri maupun keburukan bagi orang lain. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.